Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah sehat. Bu Is, hari ini kan akan melaksanakan proses kucing. Benar. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat proses cooking nanti. Nah, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya nanti yang akan saya nilai. Apakah proses kucing yang Bu Is lakukan itu sesuai alur tirta? Di mana alur tirta itu Bu Is harus memberikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana nanti respon kunci terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh kucing. Kemudian Bu Is juga harus ingat bahwa dalam kucing itu ada prinsip-prinsip yang menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, seperti itu ya Bu Is. Nah, sebelum proses kucing terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Is. Ya, satu, kompetensi kucing apa yang Bu Is kembangkan dalam kucing nanti? Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga akan mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh kucing. Ya, baik. Terima kasih. Yang kedua, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bu Is observasi? Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, Ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. baik. Yang ketiga, indikator kecapaian itu dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Is? Saya akan berusaha untuk mengembangkan kunci supaya dia mendapatkan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Ya, baik-baik. Nah, mungkin itu cukup pertanyaan dari saya Bu Is untuk pra observasi. Selanjutnya nanti akan saya berikan pertanyaan lagi sesi pasca observasi. Baik Ibu, Ya. terima kasih. Sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sulis, selamat siang Bu Istiqaroh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Bu Sulis, Bu Is, hari ini kita praktek tentang supervisi akademik berbasis kucing, di mana Bu Sulis nanti bertindak sebagai coach, kemudian Bu Istiqaroh bertindak sebagai kucing. Nah, dalam supervisi akademik nanti berbasis kucing ini, saya sebagai supervisor akan mengamati jalannya supervisi ini. Dan saya akan mencatat hal-hal penting yang sekiranya nanti dapat saya jadikan bahan untuk refleksi ketika pasca observasi. Baik, Bu Sulis, Bu Is, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum Bu Sulis, Iya. selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Is. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Is? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Bu Sulis kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, saya juga Bu Is. Bu Is kesini tadi ada yang ingin bisa dibicarakan? Iya, begini Bu Sulis, saya ingin mengungkapkan sesuatu yang membuat saya berat. Di kelas saya itu saya punya permasalahan, punya seorang murid, dia itu sering berkata-kata kasar dan bahkan sering mesu. Padahal teman-teman yang lain tidak seperti itu. Di awal waktu tahun ajaran baru kemarin, saya sudah membuat kesepakatan kelas dan semuanya menyepakati, baik muridnya ataupun orang tuanya juga semuanya sudah menyepakati. Setelah saya mengajar di kelas 6A ini selama kurang lebih 2 bulan, nah ini kelakuan anak saya yang bernama Faiz itu kok semakin
tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah itu saya bingung Bu Sulis bagaimana cara mengatasinya. Maka saya itu pengen curhat ke Bu Sulis, mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk saya. Oh, ya, mudah-mudahan ya. Mungkin dari situasi Faiz itu tadi ya Bu Is, Iya. kira-kira yang diinginkan sama Bu Is itu yang seperti apa sih dari Faiz? Nah, saya ingin Faiz itu bisa mengubah kelakuannya dari yang dia sering musuh itu menjadi yang lebih baik, tidak pernah berkata-kata kasar lagi, minimal berkurang lah. Nah, biar dia itu tidak jadi tidak jadi diiri sama teman-temannya. Soalnya kan selama ini teman-temannya sudah bisa berlaku baik. Nah, Faiz pun juga sudah pernah saya tegur, saya beri nasihat, saya panggil, terus saya ingatkan kesepakatan kelasnya, tapi dia masih tetap belum berubah. Gitu ya Bu Is ya. Iya. Jadi tadi Faiz sudah dipanggil sama Bu Is, terus diberikan nasihat. Nah, kira-kira langkah yang diambil sama Bu Is selain itu apa untuk Bu Faiz itu? Rencana saya begini Bu Sulis, saya punya rencana baru di angan-angan saya itu saya akan berkunjung ke rumahnya. Nah, sebab pada saat saya melakukan segitiga restitusi itu saya tanya apakah perlakuan dia di rumah itu seperti itu juga, tapi dia jawabnya tidak. Dia di rumah tidak pernah musuh. Terus saya tanya, kenapa kok di rumah sudah bisa mengendalikan diri, tapi di sekolah kok belum? Jawabnya dia takut sama ayahnya, ayah tiri maksudnya. Dia punya ayah tiri karena ayah kandungnya sudah meninggal. Nah, begitu. Oh, jadi mungkin Faiz itu tadi punya masalah ya Ibu ya? Nah, Kemungkinan. kira-kira yang dihadapi sama Faiz tadi masalahnya berarti Bu Is sudah mengetahui, apakah sudah mengetahui masalah yang dihadapi sama si Faiz itu? Sepanjang ini saya belum mengetahui permasalahan apa yang dihadapi di rumah. Soalnya setiap kali saya mau telepon orang tuanya dengan perlakuannya dia seperti itu, dia nggak mau, terus langsung nangis. Nah itu yang membuat saya penasaran mengapa kok seperti itu. Maka dari itu saya ingin mengambil langkah untuk menemui orang tuanya, khususnya ibunya, karena pada beberapa hari yang lalu itu saya sempat telepon waktu Faiz sakit, itu telepon orang tuanya, yang mengangkat itu orang tua laki-laki bapak tirinya. Dari pembicaraan itu saya bisa menangkap kalau bapak tirinya itu keras sekali. Ya, jadi sama gurunya saja berbicaranya kasar gitu. Jadi, apalagi sama anaknya. Maka dari itu saya pengen berkunjung ke rumahnya. Oh ya, mungkin itu salah satu faktor dari si Faiz bisa berbuat seperti itu tadi ya Bu Is ya? Iya, mungkin saja dia di rumah tertekan, dia tidak berani mengungkapkan ke ibunya atau siapa, jadi dia pelampiasannya ke teman-teman. Iya, begitu. Jadi Faiz tadi sudah disampaikan permasalahan kepada orang tuanya juga. Dan menurut Bu Is, yang mendukung dari kegiatan si Faiz agar dia itu berubah itu dengan siapa ya Bu Is? Dia bisa berubah, mengubah sikapnya itu dengan cara bagaimana Bu Is? Nah, ini yang mau saya lakukan, ini saya mau koordinasi dengan orang tuanya, khususnya ibunya. Kalau sama ayah tirinya saya kira enggak mungkin, karena melihat pembicaraannya sudah seperti itu. Mungkin saya bisa berkolaborasi atau berkoordinasi dengan ibunya, menanyakan permasalahan sebenarnya, terus menceritakan kondisi si Faiz di sekolah. Nah, dengan seperti itu mungkin ibunya nanti ada perhatian lah
Sudahkah dilakukan sama Bu Is? Belum Bu Sulis, Oh, ini kan belum. baru rencana. Oh. Ini insya Allah mau saya lakukan pada hari Sabtu besok. Oh iya. Karena besok pagi, Sabtu pagi saya kebetulan ada jam kosong. Nah itu saya akan berkunjung ke rumah Pak Is menemui ibunya. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti itu tadi Faiz bisa berubah ya Bu Is ya. Amin. Mungkin kira-kira dari tindakan seperti itu tadi skala yang diambil dari skala tingkat keberapakah dari penilaian itu antara nilai 5 sampai 10 di skala berapakah si Faiz itu tadi keberhasilannya dari iya. Kalau untuk saat ini posisi Faiz ini saya nilai masih di posisi 5. Saya berharap nanti setelah ada koordinasi dengan orang tua, terus kemudian juga pengamatan dari saya setelah saya berkunjung dari orang tua, nanti si Faiz bisa mencapai 7 sampai 8 begitu. Begitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu Is ya. Amin. Saya mohon dukungannya Bu Sulis. Iya. Amin. Jadi bagaimana Bu Is tadi sudah langkah-langkah sudah dilakukan seperti itu. Bu Is datang ke rumah memanggil orang tua, lalu menyampaikan seperti itu, dan Faiz diberikan nasihat juga ya Bu Is ya. Nah sekarang perasaannya Bu Is bagaimana yang sudah dilakukan? Alhamdulillah setelah saya menemui Bu Sulis, saya semakin yakin. Awalnya saya itu ragu mau berkunjung. Saya takutnya nanti kalau sudah selesai berkunjung terus orang tuanya salah paham, terus si Faiz ini mendapatkan perlakuan yang lebih. Nah itu saya takutnya, tapi sekarang ini setelah menemui Bu Sulis, saya ngobrol, terus saya sudah menjadi lebih tenang dan lebih yakin, insya Allah usaha saya ini nanti berhasil. Mudah-mudahan nanti apa yang diinginkan sama Bu Is bisa berhasil ya Bu Is ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Sulis atas bantuannya. Saya berharap Bu Sulis tidak jenuh untuk membantu saya, tidak bosan mendengarkan keluh kesah saya. Iya, mudah-mudahan solusi itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Is ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Sulis. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis sebagai coach dan Bu Isti sebagai kuci. Ini sudah mempraktekkan supervisi akademik berbasis kucing ini dengan baik sekali. Tadi Bu Sulis sebagai coach sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kemudian memperkuat pendapat atau ide-ide yang disampaikan oleh kuci, dan tentunya mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh kuci Bu Isti karo nggih. Nah, tadi Bu Isti juga menjelaskan latar belakang si anak ini kok berbicara kotor itu apa. Kemudian langkah selanjutnya Bu Is sebagai kuci ini akan berkoordinasi dengan mohon maaf ayah tirinya, barangkali nanti ada kesalahpahaman. Kemudian untuk pelaksanaannya kucinya ini sudah punya rencana. Hari Sabtu nanti saya akan bertemu dengan ibunya karena pada waktu itu Bu Is ada jam kosong. Oke. Kemudian Bu Is ini juga mempunyai semangat yang tinggi. Artinya apa? Dia itu yakin langkah-langkah yang dia akan ambil nanti ini kalau kita ambil dari skala 5 sampai 10, beliau mengambil skala 7 sampai 8. Itu bagus Bu Is ya. Bagus sekali. Nah, setelah supervisi ini yang dibantu oleh Bu Sulis sebagai coach, ini perasaan Bu Istikharah sebagai kuci ini lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi, lebih tenang. Harapan saya untuk kedepannya, kalau kita ada masalah, kita sampaikan kepada orang yang katakanlah mempunyai peran yang lebih baik dari kita, sehingga permasalahan yang kita hadapi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Sulis, terima kasih Bu Isti. Semoga kedepannya sukses selalu. Saya sebagai
supervisor, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, Bu Sulis, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Is. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja Bu Is. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan praktek supervisi akademis berbasis coaching, di mana Pak Ari akan berperan sebagai coach dan Bu Sulis akan berperan sebagai coaching. Nah, kegiatan ini saya harapkan bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Selama kegiatan berlangsung, saya akan mencatat beberapa hal yang akan saya jadikan untuk bahan refleksi untuk kegiatan ini pada panjenengan semua. Monggo saya persilahkan pada Pak Ari dan Bu Sulis untuk memulai kegiatannya. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum Mbak Hadis. Waalaikumsalam Bu Sulis, tumben ada apa? Mas Sewu, perkenankan ada waktu sebentar buat saya Pak Hadis. Monggo, silahkan duduk Bu Sulis. Terima kasih Pak Hadis. Ini loh, saya tuh punya masalah. Iya, apa masalahnya? Saya tuh punya satu siswa saya itu yang bernama Hisam. Dia itu sering berkata kotor. Ya. Ngomongnya itu nggak benar, nggak baik ketika ada pembelajaran. Oh gitu ya. Terus? Saya tuh sampai gini, ya Allah, baru tahun ini tuh loh ada siswa itu yang benar-benar setelah saya berikan nasihat itu masih aja tetap Pak dilakukan itu. Ya. Kira-kira kalau menurut Pak Adis tuh gimana ya Pak Oh Adis? gitu. Iya. Tadi namanya Hisam gitu. Iya. Hisam yang berkata Kotor, nggak kotor. baik. Oh gitu. Iya. Nah, kira-kira Bu Sulis tahu nggak apa yang melatar belakangi si anak ini bisa berkata kotor yang tidak sesuai dengan istilahnya itu tidak sesuai dengan sopan santun. Barangkali Bu Sulis sudah Iya mencari Pak. tahu? Iya, saya tuh begini, kemarin tuh sudah saya dekatin kan, tanya Sam, gak boleh nak kayak gitu. Setelah itu anaknya, enggak Bu, saya udah enggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya saya panggil dia secara pribadi saya tanyain, kenapa sih nak kok sering seperti itu? Bu guru tuh baru kali ini, kalau sudah dikasih tahu 1-2 kali sudah jangan dilakukan. Tapi ketika saya tidak di tempat, dia itu berbuat lagi, berulang lagi. Nah, mungkin bisa jadi dia itu kurang perhatian ya Pak ya. Iya, apalagi dulu saya tuh ajak sharing sama guru kelas 5. Dulu di kelas 5-nya itu, Pak, apa gimana sih Hisam itu sih Pak, kok seperti itu sekarang itu berbuat, mungkin dia itu pengen diperhatikan gitu loh Pak. Mungkin. Jadi intinya si Hisam ini kurang perhatian. Nah, langkah-langkah yang sudah Bu Sulis lakukan agar anak ini tidak melakukan ini apa Bu? Setelah Ibu mengetahui latar belakangnya ini. Iya Pak, saya tuh kemarin habis memanggil si Hisam. Setelah itu saya tuh komunikasi dengan guru kelasnya yang dulu di kelas 5 Pak. Ya, bagus. Nah, setelah itu saya juga diberikan solusi sama bapak kelasnya dulu, wali kelasnya dulu di kelas 5 itu. Nah, setelah itu saya juga langkah yang saya ambil tuh akan ini mau rencana Pak, mau memanggil orang tuanya itu Pak untuk datang ke sekolah. Nah, untuk menyampaikan kenapa sih Hisam ini, apakah dia itu di rumah ada masalah seperti itu. Bagus. Jadi apa yang Bu Sulis lakukan ini sudah bagus, langkah-langkahnya sudah bagus. Nah, adakah tujuan utamanya Bu Sulis ini untuk Hisam itu apa? Iya Pak, tujuan saya itu pengennya Hisam itu tidak bikin resek di kelas, tidak apa namanya ketika dia itu sudah berkata kotor, terus pada saat pembelajaran tuh anak-anak jadi tidak fokus, mesti dia itu selalu mengganggu temannya, sehingga pembelajaran saya itu jadi terganggu seperti itu. Iya.
Jadi langkah-langkahnya sudah. Kalau menurut Bu Sulis, kalau saya memberikan skala 5 sampai 10, kira-kira apa yang Bu Sulis rencanakan tadi itu tingkat keberhasilannya di angka berapa? Mudah-mudahan ini bisa berhasil ya Pak. Kalau saya itu antara 8 sampai 9 Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti terkait menyampaikan ke orang tua bisa pendekatan kepada lisan seperti itu. Jadi ya. Nah, untuk tindak lanjut memanggil orang tua tadi, kira-kira Bu Sulis laksanakan kapan nih? Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak, minggu depan mungkin karena kegiatan yang begitu banyak ya. Jadi saya kemarin juga orang tua juga kerja. Nah ya salah satunya tadi juga faktornya dia itu anak yang broken home Pak. Oh, broken home. Iya, Ya, broken ya, ya. home. Ya, jadi dia ikut ibunya, ayahnya tidak ada, sehingga ibunya itu harus bekerja. Oke, bagus. Nah, apa yang disampaikan Bu Sulis tentang langkah-langkah menghadapi Mas Hisam tadi sudah bagus. Nah, dan saya harap ini setelah Bu Sulis melaksanakan komitmennya, ini si anak ini bisa berubah sesuai dengan harapan Bu Sulis. Nanti setelah Bu Sulis melaksanakan komitmen itu, saya juga ingin mendengar kabar tindak lanjutnya bagaimana. Iya, siap Pak. Itu Bu Sulis ya? Iya, mudah-mudahan Oke. bisa berhasil ya Pak ya. Oke. Doakan ya Pak, mudah-mudahan bisa jadi anak yang nurut gitu. Semoga Bu Sulis berhasil. Semangat. Amin, semangat ya Pak. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Ya baik Pak Adi, terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhir juga bagus ya karena waktunya. Ya, Anak sudah masuk. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatannya sudah selesai. Pak Ari, Bu Sulis, selama kegiatan yang panjenengan lakukan tadi, saya mencatat hal sebagai berikut. Sebagai coach, Pak Ari sudah bisa membawa suasana rileks sehingga Kuci bisa menyampaikan permasalahannya dengan gamblang tanpa beban sedikitpun. Kemudian Pak Ari juga bisa membawa menghadirkan diri dengan sepenuhnya. Kemudian Pak Ari sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Terus kemudian yang terakhir yang sudah baik sekali dilakukan oleh Pak Ari yaitu dengan memberikan umpan balik pada Kuci. Nah, sedangkan untuk kucinya di sini Bu Sulis sudah bisa menyampaikan tujuannya dengan jelas. Kemudian Bu Sulis juga sudah mengungkapkan, memberikan langkah-langkah yang sudah pernah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk memperbaiki si anak tersebut. Dan alhamdulillah dari kegiatan kucing kali ini Bu Sulis bisa percaya diri untuk melakukan langkah yang diyakini Bu Sulis untuk menjadikan anak lebih baik lagi. Tetap semangat Pak Ari, Bu Sulis. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita sharing lagi untuk memberikan refleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi, monggo saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sulis. Iya, bagaimana kabarnya pagi siang ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Bu Sulis. Alhamdulillah sehat semuanya ya, tetap semangat. Amin. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik berbasis kucing, di mana nanti Bu Is bertindak selaku coach dan Pak Haji bertindak sebagai kucing. Nah, harapan saya sebagai supervisor, kegiatan ini dapat berjalan lancar dan
saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang sekiranya saya anggap penting. Namun apa yang kita gunakan nanti digunakan untuk sebagai refleksi saya di saat pasca observasi nanti. Baik Bu Is, nanti dan Pak Hadis yang berlaku sebagai coach dan Pak Hadis sebagai Kuci. Ya, sebagai kunci kami persilakan, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Amin ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak Ari. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu istirahatnya. Ya, Mohon izin Ibu. Sekali lagi mohon maaf kalau kedatangan saya ini mengganggu istirahat panjenengan. Saya datang ke sini kiranya Bu Is dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang saat ini saya hadapi, Bu. Iya, monggo silakan Pak Ari. Kira-kira permasalahan apa yang Pak Ari hadapi? Ya Bu, terima kasih. Akhir-akhir ini ada salah satu wali murid Bu yang WA saya mengeluh, katanya anaknya ini tidak mendapatkan buku paket, sekaligus ini tidak pernah dipinjami sama teman duduk satu meja, satu bangkunya. Itu Ibu permasalahannya. Terus yang menjadi kendala atau yang menjadi ganjalan bagi Pak Hadis kira-kira apa? Nah gini Ibu, memang saya akui untuk ketersediaan buku paket yang ada di sekolah, khususnya di kelas 6A ini memang terbatas. Dikarenakan buku paket ini sejak tahun 2018 ini belum ada pengadaan lagi. Dan kemarin saya sempat bilang ke bendahara kalau mau mengadakan juga istilahnya itu juga iman-iman, karena tinggal 1 tahun ini aja, tahun depan sudah tidak digunakan lagi Bu. Permasalahannya berarti pertama keterbatasan buku paket, yang kedua ada seorang siswa yang tidak kebagian dan tidak pernah dipinjami oleh temannya. Terus selama ini wali muridnya mengeluhkan seperti itu ya Pak Ari? Ya, betul Ibu. Terus langkah Pak Ari kira-kira apa untuk mengatasi seperti itu? Langkah saya ini yang pertama, saya akan mengobservasi dulu Bu, permasalahannya itu apa. Jadi saya tidak istilahnya tidak 100% percaya dengan wali murid. Jadi saya harus observasi dulu, benar nggak si anak ini katakanlah tidak dipinjami oleh temannya. Gitu Ibu. Betul sekali. Selama observasi yang Pak Ari lakukan, terus kira-kira apa yang menjadi temuan Pak Ari? Baik Ibu, observasi ini rencananya saya laksanakan selama 1 minggu. Alhamdulillah ini sudah 3 hari sudah berjalan. Dari observasi ini memang si anak yang bukunya terbatas tadi ini memang absennya terakhir. Jadi ketika pembagian buku ini memang ada beberapa buku yang tidak terbagikan sama dia. Yang kedua, si anak ini istilahnya untuk bersosialisasi dengan temannya ini agak kurang. Nah, kebetulan teman sebangkunya ini laki-laki, jadi yang tidak kebagian buku ini perempuan, yang temannya satu mejanya lagi itu laki-laki. Ya, teman laki-lakinya ini mau meminjami juga bingung, malu karena beda gender ya, jenis kelamin ini Bu, mungkin malu Bu. Itu Ibu. Baik, karena faktor malu, mungkin dia takut untuk dibully. Nah, kira-kira kondisi seperti apa yang Pak Ari inginkan? Nah, kondisi yang saya inginkan adalah antara siswa-siswi saya ini tidak ada batas. Dalam artian batas yang saya maksud di sini adalah
dalam satu kelas ini adalah satu keluarga. Maka seyogyanya antar teman ini bisa saling tolong-menolong, membantu. Katakanlah kalau memang dia tidak kebagian buku ketika pembelajaran, ya saya harap buku ini berada di tengah, digunakan bersama-sama, Bu. Baik, luar biasa yang sudah dilakukan oleh Pak Ari ya. Terus kemudian selama ini, selama yang Pak Ari lakukan ini, kira-kira sudah ada perubahannya Pak belum? Alhamdulillah, Bu, selama observasi kemarin, si anak ini observasi selama 3 hari kemarin, saya putuskan anak ini saya pindah, Bu. Saya pindah dengan teman yang rumahnya berdekatan dengan beliau. Nah, tujuannya apa? Ketika saya nanti memberikan tugas rumah, kedua anak ini yang rumahnya berdekatan ini bisa saling berkolaborasi mengerjakan PR dengan satu buku. Selain itu, ketika si anak ini rumahnya berdekatan, harapan saya di sekolah juga ini tidak ada batas untuk tidak ada jarak gitu loh, Bu, gitu. Bagus, sudah dilakukan sama Pak Ari. Terus kemudian harapan Pak Ari dengan melakukan pemindahan itu nanti kira-kira tingkat keberhasilannya itu sampai mencapai angka berapa? Harapan saya setelah anak ini saya pindah, kemudian dapat bersosialisasi dengan temannya, dapat berkolaborasi. Kalau dengan skala angka, harapan saya di angka 9, Bu, mendekati sempurna. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang dilakukan oleh Pak Ari bisa berjalan dengan baik. Amin. Sekarang ini, untuk saat ini, Pak Ari sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Ari? Yang saya rasakan setelah berkolaborasi dengan Ibu, perasaan saya senang, agak lega. Yang agak lega, sudah lega ini, sudah menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan ini bisa kita atasi bersama. Pak Ari tetap semangat untuk mengawal anak-anak. Terima kasih. Saya tunggu kedatangan Pak Ari untuk memberikan perkembangan terhadap anak yang menjadi permasalahan tadi. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya saya kurang tepat. Terima kasih. Pak Ari. Saya mohon izin untuk kembali ke kelas, Ibu. Monggo Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Is, Pak Ajis, terima kasih yang percakapannya sangat bagus dan hebat sekali diberikan solusinya. Yang bisa saya tarik kesimpulan di sini tadi bahwa untuk coachnya sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, ya sepenuhnya, terus memberikan penguatan, memperkuat ide-ide dari Kuci. Dan Pak Hadi sendiri juga sudah memberi jawaban, menjelaskan latar belakangnya, sudah mengambil langkah-langkah yang baik, observasi dilakukan selama seminggu, dan itu melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan sama Pak Hadi. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan permasalahannya bisa diselesaikan dengan segera dan nilai yang tadi yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Amin. Ya, terima kasih Bu Is, Pak Hadis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.